Sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober 2020, Satgas telah menghentikan sebanyak 2.923 pinjol ilegal. Itu yang ketahuan. Dan seperti yang kamu semua mungkin juga tahu, pinjol atau pinjaman online ini sering banget bikin resah dan makan korban. Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Atau kamu, teman dari tetangga kamu, saudara kamu, ada niatan melakukan pinjaman di pinjol? Sejauh apa sih pinjol itu positifnya dan apa negatifnya? Hello guys, kembali sama gua Doli di podcast Gardu Share the Lights. Bahasan kali ini kita akan membahas mengenai pinjol, yaitu pinjaman online. Dan tentunya guys, gue nggak akan sendirian, gue akan ditemani oleh dua orang narasumber yang akan sangat membantu kita membahas pokok tema kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita sambut untuk Kak Andre. Halo bro, apa kabar bro? Halo bro, baik, sehat. Gimana bro? Sehat ya? Amin, puji Tuhan bro. Yep. Oke, yang kedua kita ditemenin sama Ervan Antonius. Halo Van, gimana kabar Van? Oke, baik kok. Oke, puji Tuhan semuanya baik ya. Nah guys, ya tadi kan lu pada udah denger dong mengenai pembahasan kita nih ya. Sebelum kita masuk pembahasan utama nih, gue mau bacain satu ayat dulu nih buat kita semua, yaitu dari Amsal 22 ayat 26 yang berbunyi, janganlah menyetujui surat utang atau menanggung utang orang lain. Kalau engkau tidak sanggup melunasinya, segala harta milikmu akan habis disita. Itu firman Tuhan dari Perjanjian Lama ya guys. Nah, berarti kalau dari ayat ini, jadi sebenarnya kita boleh ngutang dong ya. Yang penting kita sanggup melunasinya. Gimana sih ini menurut kalian mengenai pendapat ini? Mungkin gue mau nanya dulu sama Bro Andre nih. Gimana bro menurut lu bro? Iya dong. Jadi kalau di Alkitab sih memang nggak ada ya bahwa berhutang itu dilarang. Itu bahkan Tuhan Yesus sendiri di Matius 5 ayat 42 berkata begini. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Gitu kan ya? Iya betul. Ya artinya sih memang nggak ada larangan selama itu memang digunakan sesuai dengan patternnya gitu ya. Nggak aneh-aneh, nggak yang macem-macem atau nggak dengan motivasi yang salah. Mungkin gitu dong. Benar ya. Menurut pandangan Alkitab gue setuju banget nih. Cuman yang jadi masalah nih guys ya, kita kan seringkali ini kebutuhan hidup ini kan luar biasa ya, apalagi di zaman serba modern begini. Maaf ya, udah tidak terpaku hanya sandang, pangan dan papan aja ya. Mungkin banyak kebutuhan yang lain. Belum lagi kebutuhan yang mendadak nih. Misalnya orang tua sakit, ya kan, ada rumah yang gentengnya bocor dan lain-lain. Jadi terkadang mau nggak mau kita harus melakukan yang namanya pinjaman atau ngutang, ya. Nah, Van, menurut lu gimana nih, Van? Lu ada pengalaman nggak nih, Van, yang mempunyai kebutuhan yang mendadak, yang menurut lu udah bingung jalan keluarnya, sehingga lu terpaksa minjem nih? Atau ngutang nih? Boleh dong sharing Van ke kita semua? Iya, ngutang sih pasti pernah lah ya. Cuman gue ngutang sih sama koko gue sih nyari aman aja gitu. Dan juga ngutangnya buat bayar kuliah awal-awal. Kan ternyata deadline-nya semepet itu gitu. Nah, kenapa gue ngutang sama koko gue ya karena saudara kali ya. Jadi enak aja gitu. Lagi pula nominalnya kan gede kok. Ya gitu sih. Kebetulan pokoknya kaya raya nih dong. Amin. Punya toko emas di mana-mana. Terus balikinnya berapa lama nih Van? Pakai bunga nggak?
Nah, pakai bunga Mana mah enggak lah ya. Pakai bunga mah enggak. Cuman kayaknya enggak gue balikin deh kok kayaknya. Gitu ya. Iya, jadi gimana ya, sistemnya saling support sih, kita bilangnya sih minjem, cuman kalau ingat ya balikin, enggak juga ya udah gitu. Mungkin koko gue nerapin yang di Matius itu tuh tadi kan Andre bilang tuh, dikasih Luar aja gitu. biasa. Gokil. Kan juga dong, itu mereka doang kayaknya. Ntar kenalin ke gue ya Van, siapa tahu nih butuh sesuatu nih Van. Nah guys, Van, gue tanya ke lu lagi nih. Sekarang kan zaman sekarang ini kan udah serba online semua ya Van. Ya, bukan hanya dari segi komunikasi aja gitu ya, bukan hanya dari segi pekerjaan maupun belajar, bahkan ternyata minjem uang pun sekarang udah pakai online nih Van. Mungkin banyak pihak-pihak yang memanfaatkan situasi yang serba susah ini untuk mencari keuntungan. Ya, saya nggak tahu saya harus bilang hal yang positif atau hal yang negatif. Nah, tujuannya adalah siapapun bisa dengan mudah mendapatkan uang, ya, dengan cepat dan gampang, hanya pakai aplikasi doang di HP. Ya, kalau kita cari nih di Google, ya, itu banyak banget loh aplikasi yang nawarin pinjol. Lu pernah dengar nggak tentang pinjol, Pan? Atau mungkin ada pengalaman temen, saudara, atau kenalan yang pernah pakai jasa pinjol, Van? Ada sih teman kantor gue kok. Gitu. Nah, dia minjem, kurang tahu sih pinjamnya berapa. Cuman itu sampai bikin resahnya karena nelponin ke kantor juga ujung-ujungnya gitu. Karena macet ya? Iya, udah pasti kayak gitu, diteleponin sih. Cuman, tapi kayaknya nggak sampai ke ancaman sih kayaknya. Atau ancamannya pribadi kali, yang nggak tahu juga kok. Oh, gitu-gitu ya. Iya. Kalau lu bro, ada bro? Wah, kalau gua lumayan agak banyak sih Dol. Yang gitu ya. Yang gua inget aja temen gua sekitar 5 orang tuh, bahkan sampai ya seperti Ervan bilang tadi, nelponin ke kantor gitu, WhatsAppin, kata kasar, ngancem, itu gue udah alamin tuh, dimana temen gue pinjem itu bilang atas nama gue dan sebagainya. Nah, yang paling parah itu ada temen gue itu minjem sampai bunganya ya, bukan pokoknya, dia harus bayar sekitar 70 juta. Waduh. Nah, itu ngaruh ke rumah tangganya. Wah, pasangannya marah-marah dan sebagainya gitu ya. Merusak hubungan suami istri ini, lalu sampai dia juga udah malu banget mau resign gitu. Terus gadein mobil dan sebagainya gitu. Itu memang gue tahu banget, gue dampingin juga orang itu sampai dia akhirnya bisa terbebasi, puji Tuhannya gitu dong. Iya. Nah, kalau menurut pengalaman lu nih bro, ya dengan ada beberapa temen yang mengalami, kalau menurut lu pinjol yang mereka alamin atau yang mereka lakukan itu pinjaman online yang ilegal atau yang legal nih bro? Karena dari yang gue baca beberapa di Google, ternyata memang ada perbedaan nih antara pinjol yang legal dan ilegal nih bro. Iya, yang sempet gue tahu sih itu memang ilegal dong. Apa begitu? Karena memang bunganya itu nggak tanggung-tanggung dan memang menyiksa banget. Telat 1 hari nggak bayar ya dia bisa lipat bunganya. Telat bayar lagi ditambah lagi gitu. Jadi sampai dia harus tutup pinjol yang satu, dia buka pinjol yang lain cuma untuk nutupin bunganya itu. Bunga belum pokoknya ya. Iya. Benar-benar mengikat. Yang ini dia buka lagi yang lain gitu. Jadi nggak habis. Jadi istilahnya gali lubang, tutup lubang gali goa ya. Betul banget itu.
Keluar dari lubang buaya masuk ke lubang singa. Itu. Nah, ini gue browsing nih. Ternyata nih ada beberapa nih dari Google ya yang menyarankan nih disebutin nih ciri-ciri pinjol yang ilegal. Mungkin kita sama-sama bisa perhatikan ya bro. Kalau mungkin ada Ervan atau bro Andre yang nganggap kayaknya nggak bener, boleh diinterupsi aja. Yang pertama katanya kalau dia itu tidak terdaftar di OJK itu udah pasti ilegal. Ya, yang nomor 2 itu nggak ada identitas pengurusnya dan alamat kantornya itu nggak jelas katanya. Ya, yang ketiga itu terlalu gampang ngasih pinjaman. Jadi gampang banget, hanya cuman pakai KTP aja sama selfie itu udah bisa katanya dapat pinjaman uang. Terus total pengembalian utangnya itu tak terbatas. Istilahnya itu akan bunga itu sampai unlimited deh pokoknya. Terus informasi bunga dan biaya pinjaman tuh nggak jelas. Terus selanjutnya terdapat permintaan akses ke seluruh data pada ponsel, ini yang digarisbawahi. Ya. Selanjutnya ada penagihan yang tidak kenal waktu serta menggunakan teror kekerasan. Ya. Dan yang terakhir itu tidak memiliki kontak pengaduan. Nah, gimana nih Van? Menurut lu Van dari ciri-ciri yang gue baca ini Van? Itu yang ilegal ya kok? Betul. Nah, kira-kira contoh yang legalnya kayak gimana tuh kok? Nah, ya memang gue baca sih belum ada nih. Dia hanya sebutin yang ilegal. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, bank-bank di Indonesia udah banyak sih yang yang kasih pinjaman online tanda kutip. Mungkin bentuknya KTA ya. KTA itu istilahnya tanpa agunan, kredit tanpa agunan ya istilahnya. Nah, tetapi syaratnya itu sulit Van. Syaratnya dalam arti kata tidak semudah pinjaman online. Syaratnya setahu gua minimal kita harus punya kartu kredit yang udah berlaku di atas 1 tahun. Ya, yang kedua kita harus ada pengajuan. Jadi kita isi surat pengajuan dulu, baru nanti yang terakhir disurvei sama dia. Tapi itu secara online pengajuannya, kita ngisi data, bla bla bla, tapi tetap ada survei. Setahu gue sih begitu, Van. Ya, itu dari bank yang udah terdaftar lah di Indonesia. Setahu gue sih begitu. Nggak tahu deh, mungkin Bro Andre. Ini mungkin bunganya jelas Dol, dan ada kontrak yang jelas tertulis gitu ya. Bunganya misalkan flat atau fluktuatif gitu. Betul. Tertulis jelas dan lu bisa tahu, oh gua nyicil selama ini dengan bunga sekian, gua bayar sekian setiap bulan. Itu mungkin itu yang legal ya jelas ya. Kalau ilegal ya memang nggak jelas. Betul. Dan memang kalau setahu gua, kalau memang dia pinjaman online-nya legal, dia itu tidak akan minta akses untuk masuk ke seluruh data pada ponsel. Bener ya Bro Andre ya? Iya jelas, setahu gua begitu, karena itu privasi seseorang ya. Setahu gue juga nggak boleh itu nagih dengan cara begitu, itu sebenarnya itu ilegal, secara hukum itu ilegal. Gitu. Jadi kalau udah permintaannya udah macam-macam, dapat dipastikan pinjaman itu adalah ilegal. Begitu ya. Nah, menurut data yang gue baca nih, ini luar biasa, gue juga sedikit syok ini ya. Pinjol, ya pinjaman online, 71%-nya ya, yang ngajuin pinjol, tahu nggak usia berapa? Usia 19 sampai dengan 34 tahun. Bayangin. Berarti yang ilegal ya Dol ya? Iya. Berarti kan anak-anak muda or milenial udah bisa mengajukan pinjol, bayangin. Kan aneh ya? Kira-kira nih Van, lu kan masih milenial nih. Kira-kira nih Van, kalau umur segitu tuh ya, mengajukan pinjaman online itu buat apa sih Van sebenarnya? Kalau buat apa, mungkin ada beberapa yang emang kebutuhan kali ya kok. Maksudnya entah dia sandwich generation kan, atau emang gaya hidup gitu. Ya gitu sih kayaknya sih.
kalau buat apanya ya? Kemungkinan sih kebutuhan atau ya gaya hidup. Terus apa lagi emang gitu? Iya. Karena yang lu bilang sandwich generation sih ya mungkin lah ya kalau umur-umur 30 ke atas ya. Tapi kalau yang 19 tahun sampai dengan 25 tahun itu kan masih masa-masa kuliah gitu kan. Baru-baru kerja. Ya kan sangat mencurigakan gitu loh. Saya juga rasa kalau dia bank resmi pun pasti nggak akan disetujui pinjaman-pinjaman itu karena pasti orang bank juga bingung. Lah ini lu buat apa pinjam duit umur segini gitu ya? Bener nggak? Iya kan? Iya, ya mungkin. Ya apalagi kalau mereka punya kerjaan, punya gaji rutin, ya kan? Ngapain coba minjem pinjol sampai gede-gede gitu, Van? Aduh, kalau lu sendiri gimana, Van, menurut lu, Van? Apanya nih, kok? Dengan anak-anak yang ngajuin pinjaman kayak gitu, Van? Apa ya? Ya harusnya sih enggak dulu deh ya, kalau misalnya nggak perlu banget gitu, apalagi yang kayak Koko bilang misalnya masih umur kuliahan, ya buat apa juga gitu. Ya kalau misalnya bayaran kuliahan kan mungkin masih ada orang tuanya. Betul. Kalau sendiri juga kalau misalnya dia ada bulanan ya sisa diatur dari keuangan pribadinya. Kalau misalnya dari itu aja dia mental, berarti ya ada kemungkinan gaya hidup mungkin, atau gaya hidup kali ya, atau gaya pacarannya atau pergaulannya mungkin. Gitu ya. Kalau menurut lu, Bro, gimana, Bro? Iya, betul tuh kata Ervan. Memang yang paling mempengaruhi adalah pergaulan anak milenial ini, lalu pola asuh keluarga. Udah dua itu aja dah. Jadi kita bisa tahu tuh pergaulannya, misalkan seperti firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia gaul sama anak-anak yang gonta-ganti HP, mejeng pakai mobil keren gitu ya. Kalau misalkan dia anak mobil harus modif sana modif sini gitu, atau anak motor mau upgrade ini itu gitu, pergaulannya seperti itu, ya pasti dia butuh banyak uang ya Dol. Lalu pengaruh medsos juga penting tuh, dia bergaul dia dengan medsos, teman-teman di dunia sosial itu sangat mempengaruhi. Lalu pola asuh keluarga yang mungkin zaman sekarang terlalu membebaskan anaknya, tidak dalam pemantauan orang tua, atau anak merasa lebih hebat, merasa lebih pintar dari orang tua, ya udah itu akan mempengaruhi gaya hidup yang tadi Ervan bilang tuh, milenial. Banget sekarang pilihan-pilihannya kan. Benar. Karena benar juga ya, karena gue pikir-pikir namanya anak milenial, kebutuhan yang penting yang mendesak apa sih kalau dipikir-pikir ya? Mungkin kalau misalkan dia udah umur matang, umur 40, walaupun kebutuhannya sangat mendesak sekali, saya rasa mereka pun berpikir 2-3 kali lipat ya untuk pinjam ke online ini ya. Yang nggak jelas maksudnya pinjam online yang abal-abal. Karena dengan resiko yang besar, dengan bunga yang besar, dan lain-lain gitu. Makanya gue lihat yang banyak yang jatuh itu usia-usia yang sangat relatif muda, karena mereka hanya memikirkan sesaat aja, nggak mikirin ke depannya bagaimana. Ya. Nah, ini ada gue belajar nih dari sesuatu dari Paulus nih di Filipi, dia berkata bahwa dia belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala hal. Ya, nah saya rasa benar apa yang kalian katakan selama ini, banyak anak-anak muda yang tidak mau belajar untuk mencukupi dirinya dengan keadaan yang ada. Contoh seperti yang tadi Bro Andre bilang, iPhone 12 keluar, padahal dia udah pakai iPhone 11, dia paksain lah harus ganti iPhone, dijual harus nambah sekitar mungkin 10 juta, itu kan luar biasa kan? Atau mungkin yang tadinya minum kopi di rumah juga bisa bikin, dipaksain harus ke Starbucks setiap hari. Sorry nih nyebut merek nih. Ya kan? Jadi itu kan lumayan pengeluaran yang mungkin kalau kita pikir-pikir nggak seberapa, tapi kalau di total itu bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan pasti menguras uang saku bahkan dompet kita. Gimana menurut kalian? Pilihan dan
kemudahan aksesnya pun begitu banyak Dol. Jadi bener-bener mudah banget, pilihannya banyak, bisa ditekan dimanapun gitu. Sekali klik, sekali tekan, bisa. Buat mereka lupa diri gitu. Iya. Nah, gue pengen tanya nih bro, dengan pinjol ilegal ini, kan udah banyak nih pinjol ilegal yang digerebek sama Satgas. Kalau misalkan ada satu orang dia terjerat sama pinjol ilegal, lalu pinjol ilegal itu digerebek lah, ya kan, sama pemerintah. Itu kelanjutnya bagaimana ya bro? Lu pernah punya pengalaman gak bro? Nah, jadi begini Dol, setahu gua begini. Nah, karena kebetulan ada lagi nih korbannya yang memang familinya adalah seorang polisi. Gitu. Gue sempet nanya sih, kenapa kok nggak familinya nggak ikut bertindak. Nah, ternyata kan itu saat dia klik pinjol itu kan ada juga term and condition-nya. Nah, dia klik setuju, itu memang pribadi dia yang menyetujui dan bisa disalahkan si pinjolnya kalau mau dibawa ke ranah hukum pun. Itu katanya sih ya, yang gua dengar dari dia. Terus berikutnya juga ada yang memang nggak ada kantor-kantornya, jadi memang nggak kelacak, nggak ketahuan gitu. Jadi andai kata pun dia ditutup oleh Satgas, kena ya dia bisa buka lagi lain dengan mudah. Gue begitu deh Dok. Iya, jadi memang kalau sekali udah kejerat susah untuk keluarnya ya. Nah guys, kira-kira nih kalian punya tips-tips nggak sih buat teman-teman yang dengerin nih, gimana caranya supaya kita nggak terjerat dengan hutang, apalagi terjerat dengan pinjol ini? Boleh dong, Van, lu dulu Van. Kalau menurut gue ya kok, kalau dari cerita yang tadi sama yang kita omongin tadi ya kita mah kudunya pintar-pintar lah ngatur uang bulanan ya, entah itu yang dikasih orang tua atau yang kita dapat gitu dari kerja. Kalau misalnya sampai dia bingung gitu, ini kenapa duit habis mulu, larinya kemana aja, ya saran gue sih dicatetin detailnya gitu ya, maksudnya uang masuknya berapa, dia pengeluarannya apa, kalau bisa sampai dia parkir juga dia catat aja gitu. Nah, jadi ini sih pengalaman gue ya, cara gue ngatur duit tuh kayak gitu. Jadi detailnya gue catat, misalnya kayak parkir aja gitu gue catat gitu segala macam. Ini bukannya tanda kutip hitung-hitungan, tapi ketika ketika akhir bulan gitu, ketika di total ini bisa kita lihat nih apa yang perlu, apa yang nggak perlu gitu, apa yang kudu kita potong, apa yang harus kita pertahanin gitu, kayak gitu sih. Iya, benar, setuju gua. Kalau bro, ada ide bro? Ada saran bro? Menurut gua begini, yang pertama kita tidak boleh, jangan sampai menggampangkan segala sesuatu. Karena ini kan gampang banget dan kita pikir gampang lah, nanti gue bisa tutupin nih untuk cicilannya, gampang lah, ntar bisa diatur, gue bisa ngirit-ngirit, gue bisa makan Indomie doang misalkan gitu. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Jadi yang pertama, jangan mudah menggampangkan sesuatu. Apalagi pinjol ini gitu. Nah, yang kedua yang kedua jangan mudah tergiur. Itu kan banyak lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat aplikasi-aplikasi. Lu tinggal sekali klik, maka uang 500 menjadi milik Anda gitu. Jangan mudah tergiur. Tuh. Yang ketiga, cek dan recheck dulu kejelasannya. Tuh, kalau misalkan lu memang pengen ada untuk pinjaman, lu cek dulu itu terdaftar di OJK atau yang lain yang tadi Doli sebutkan. Bener banget. Dan yang terakhir, ya belajar seperti yang tadi juga lu sebutin Dol. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ukuran cukupkan yang relatif ya. Nah, jadi
ayo kita tetapkan standar kecukupan kita tuh seperti apa gitu. Jangan apa namanya pakai standar kecukupan sultan. Iya. Kayak ada padamu ya, benar-benar. Gitu sih. Oke. Thank you. Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Mungkin buat Andre nih. Mungkin yang pernah ngalamin Ervan belum mungkin ya. Nah, kira-kira nih bro, kalau misalnya nih ada teman, keluarga atau rekan yang udah terlanjur ngutang nih atau terlibat pinjol nih, ya, itu menurut lu jalan keluarnya bagaimana nih bro? Kita harus gimana nih buat menyikapinya nih? Boleh dong lu kasih saran? Ya, jadi memang benar gue pernah membantu teman-teman ya yang memang kena seperti itu. Ya. Nah, ada yang way out-nya udah gue nggak mau tahu, nggak bakal gue bayar sampai gimana pun gitu. Ada juga yang gue akan jual apa aja untuk nutupin, yang penting gue selamat. Lu kalau lihat orang-orang itu rasanya udah nggak ada harapan Dado gitu. Rasanya udah hidupnya tuh udah kacau, udah hancur karena dia diintimidasi setiap saat gitu. Ini parah banget memang. Jadi jangan sampai gitu ya. Nah, menurut gua kalau teman-teman ada yang terlibat sama pinjol ini, yang pertama datang sama Tuhan ya, karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita enggak berhikmat. Lalu yang kedua, jangan lari. Sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan, kita tunaikan tanggung jawab kita, gitu ya. Tunaikan tanggung jawab kita dengan cara apa? Gue percaya pasti Tuhan akan tolong kok. Gitu. Saat kita punya niat yang baik, dengan segala usaha, dengan keterbukaan kepada keluarga dan sebagainya. Jadi kita mesti gimana nih hadapi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kalau itu sudah bisa dihadapi, jangan coba lagi. Gitu, udah cukup. Itu pengalaman pertama atau pengalaman sekali seumur hidup. Jangan lagi jatuh ke lubang yang sama. Gitu sih Do. Jadi berserah sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, hadapi dengan penuh tanggung jawab, pasti ada jalan keluarnya. Tuh, kayak temen gua ada kok, Tuhan tolong pada akhirnya. Tuh. Yang ketiga tadi, jangan jatuh dalam lubang yang sama. Iya. Berarti benar-benar harus bertobat ya bro ya. Oh iya. Harus sadarin kalau ini tuh salah. Dan memang gue setuju banget, memang kita sebagai orang percaya, kita nggak boleh lari kok dari semua masalah, baik itu yang Tuhan izinkan maupun gara-gara kesalahan kita sendiri ya bro. Ya. Kita harus tanggung jawab kok. Kita harus lakukan, dan saya percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar buat kita. Ya, benar. Ya, namanya juga hidup ya bro, guys. Pasti ada kebutuhan yang tak terduga. Saya kira itu hal yang wajar. Ya, tapi artinya kita pun harus bijak dalam menggunakan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau bisa sih kita ada tabungan, ya, walaupun sedikit. Hal itu udah cukup untuk bisa mengurangi supaya kita nggak terlalu banyak pinjam uang sana-sini. Apalagi di tempat yang ilegal seperti pinjol ini. Intinya, sebelum meminjam uang, pikir dulu baik-baik dan berulang kali. Jangan sampai uangnya hanya dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna, hanya untuk hal-hal yang sesaat, apalagi hanya untuk pamer barang mewah, untuk traveling berlebihan dan lain-lain. Kita kan tahu pinjol ini sangat mudah diakses dan cepet banget prosesnya. Banyak banget godaannya. Justru itu yang bikin anak-anak muda kita menjadi semakin mudah untuk terjerumus lebih dalam masalah finansial. Ya. Oke, sekali lagi thank you banget nih buat Kak Andre, buat Ervan yang udah nemanin gua dalam bahas tema pinjol kita pada hari ini. Ya, Mado. Thank you. Kita semua berdoa, kita berharap supaya podcast kita nih didengar sama teman-teman anak muda, didengar sama orang-orang banyak, dan nambah pengetahuan ya mengenai pinjol ini. Ya, sekali lagi teman-teman, cukupkanlah
ya apa yang ada padamu supaya kita semua bisa jadi berkat buat orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih ya semuanya yang udah dengerin. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Share the light. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Thank you semuanya.